Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Channel, tentunya dengan Kak Latifah. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas materi kelas 11 Matematika Wajib, yaitu tentang program linear. Nah, sebelum kita masuk ke materi pokok program linear ini, dia memiliki beberapa materi pengantar nih. Nah, materi pengantar inilah yang akan kita bahas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi intinya, yaitu program linear. Apa itu materi pengantarnya? Yaitu tentang PTLDV. Sudah pernah dengar tentang PTLDV? PTLDV adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Tentu kalian sudah sering mendengar persamaan linear dua variabel ya. Persamaan linear dua variabel ini sudah pernah kalian pelajari di tingkat SMP. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabelnya. Yang akan kita bahas itu adalah mencari daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel ini. Oke. Sebelum itu, yuk kita lihat dulu tentang pengertian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini. Pertidaksamaan linear dua variabel ini adalah pertidaksamaan yang memiliki dua variabel dan setiap variabelnya memiliki pangkat 1. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel ini. Dan apa-apa saja contoh yang tidak termasuk dalam pertidaksamaan linear dua variabel ini. Oke, inilah dia contoh dari bentuk-bentuk PTLDV. Sebagaimana pengertian tadi bahwa PTLDV itu memiliki dua variabel dan setiap variabelnya berpangkat 1. Nah, sekarang coba kita cek dari contoh A. Apakah variabelnya ada dua? Coba perhatikan, di sini terlihat variabel X dan variabel Y. Berarti variabelnya ada dua, cocok dengan pengertian. Kemudian setiap variabelnya berpangkat 1. Apakah variabel X berpangkat 1? Iya, benar ya. Apakah variabel Y berpangkat 1? Iya, benar juga. Berarti yang A termasuk ke dalam bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Yang namanya pertidaksamaan tentu dibatasi oleh tanda tidak sama ya, bukan tanda sama dengan. Kalau dibatasi oleh tanda sama dengan, itu namanya persamaan. Nah, kalau ini dia pertidaksamaan, tandanya pasti berupa tanda besar, tanda kecil, atau kecil sama, atau besar sama. Tandanya selalu yang seperti itu. Nah, sekarang coba kalian yang menentukan apakah contoh B, C, D, sampai H ini adalah merupakan bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Kakak kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Nah, jawabannya iya, karena dia memiliki dua variabel dan variabelnya selalu berpangkat 1. Nah, bagaimana jika seandainya kalian menemukan bentuk Y kecil sama dengan 0 misalnya? Apakah ini juga merupakan bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel? Kalau kita lihat di sini dia hanya memiliki satu variabel Y. Tapi kalau kata kakak ini adalah merupakan bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Loh, kenapa bisa? Iya, kenapa? Karena di sini sebenarnya ada variabel X. Tapi variabel X-nya itu memiliki koefisien 0. Nah, gini loh. Sebenarnya Y kecil sama 0 ini berawal dari bentuk yang seperti ini. 0x ditambah Y kecil sama 0. Karena koefisien dari X-nya berupa 0, ketika 0 kita kalikan dengan X, maka dia akan jadi 0 ya. X-nya nanti akan jadi 0 gitu. Makanya yang tersisa hanyalah Y kecil sama dari 0. Nah, jadi nanti kalau kalian ketemu yang seperti ini, Y kecil sama 0, berarti koefisien dari X-nya itu pasti berupa 0. Sama juga kalau seandainya kalian ketemu soal yang seperti ini, X misalnya besar dari 0. Nah, kalau ini koefisien Y-nya pasti berupa 0, makanya Y-nya tidak ada jadinya gitu. Nah, kesimpulannya, jika kalian menemukan di soal tersebut hanya berupa satu variabel saja, misalnya hanya variabel X atau variabel Y saja gitu loh, dan berpangkatnya pangkat 1 tapi ya,
Nah, ini juga merupakan bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, berikutnya. Jika kalian ketemu dengan soal seperti ini, X kuadrat ditambah 3 kecil sama 5 misalnya. Nah, apakah ini merupakan sebuah pertidaksamaan linear dua variabel? Iya, ini bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Apa alasannya? Karena tidak sesuai dengan definisi kita tadi. Kita memiliki definisi apa? Yaitu pangkat dari variabelnya harus berpangkat 1. Coba kita lihat di sini pangkat variabelnya berpangkat 2. Berarti ini bukanlah pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian contoh berikutnya, misalnya di sini X pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 besar dari 3 misalnya. Nah, apakah ini merupakan bentuk pertidaksamaan linear dua variabel? Iya, sudah kelihatan ya. Ini bukanlah pertidaksamaan linear dua variabel. Karena pangkatnya berpangkat 3 dan pangkatnya di sini berpangkat 2. Sedangkan di pengertian tadi pangkatnya harus berpangkat 1. Kemudian ada lagi misalnya X ditambah Y sama dengan 5. Nah, apakah ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Udah kelihatan ya, ini bukan sebuah pertidaksamaan karena dibatasi oleh tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan itu dibatasi oleh tanda besar, kecil, besar sama atau kecil sama. Nah, berarti ini bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, berikutnya kita akan masuk ke cara menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Dengan kata lain, kita akan menentukan daerah penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan linear dua variabel ini. Oke, kita punya contoh soal, yaitu tentukanlah daerah penyelesaian, DP ini adalah daerah penyelesaian ya, dari PTLDV berikut ini. Di mana pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah X ditambah 3Y besar dari 6. Nah, untuk menentukan DP, daerah penyelesaian, kita cari dulu titik koordinat dari pertidaksamaan ini. Kemudian nanti setelah kita dapatkan titik koordinatnya, kita akan membuat grafiknya. Setelah kita buat grafik, barulah nanti kita menentukan daerah penyelesaian. Oke, yang pertama kita tentukan titik koordinatnya dulu. Untuk titik koordinat pada pertidaksamaan linear dua variabel ini, titik koordinatnya cukup 2 saja ya. Oke. Untuk lebih mudahnya, jika kita ingin mencari titik Y, maka X-nya harus kita misalkan dengan 0 terlebih dahulu. Nah, jika X-nya 0, kita substitusikan ke persamaan. Berarti menjadi, nah kalau pemisalan, tanda besar ini boleh kita ganti sementara dengan tanda sama dengan ya. Oke, berarti kita substitusikan X tambah 3Y. X tambah 3Y, sementara tanda besar ini kita jadikan tanda sama dulu ya, karena kan kita hanya mau cari nilai Y saja. Kemudian X-nya sama dengan 0 nih, berarti kita ganti X-nya dengan 0. 0 ditambah 3Y. 3Y sama dengan 6. Oke, 0 tambah 3Y berarti tersisa hanya 3Y sama dengan 6. Oke, untuk mencari nilai Y berarti 3-nya pindah ruas menjadi 6/3. 6/3 berapa hasilnya? Iya, berarti Y-nya adalah 2. Dapatlah titik Y. Kemudian kalau kita untuk mencari titik X, berarti kita misalkan Y-nya dengan 0. Jadi kebalikan, kalau kita ingin cari titik Y, X-nya yang kita misalkan dengan 0. Dan kalau kita ingin mencari titik X, berarti Y-nya yang kita misalkan dengan 0. Oke, sekarang Y sama dengan 0 ini kita masukkan ke persamaan X tambah 3Y sama dengan 6. Kan tanda kecil ini untuk sementara kita jadikan dulu tanda sama dengan. X tambah 3Y sama dengan 6. Oke, berarti Y-nya kita ganti dengan 0. X tambah 3 kali Y berarti 3 kali 0 sama dengan 6.
3 kali 0 berapa? 0 ya. Berarti X tambah 0 hasilnya tetap X. X sama dengan 6. Nah, sudah langsung bisa kita dapatkan nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 2. Oke, sekarang kita cek titik koordinatnya, berarti kita buatkan grafiknya ya. Pada pemisalan yang pertama kita tadi, dia memiliki titik X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Berarti kita punya titik koordinat 0,2. Ini titik koordinat yang pertama. Di mana urutannya kan ini urutannya X, ini Y. Oke, untuk pemisalan yang kedua, kita punya X-nya 6 dan Y-nya 0. Berarti titik koordinat kita mulai urutkannya dari X ya, kan X, Y. Berarti 6 dan 0. Oke, kita sudah dapatkan titik koordinatnya. Berarti kita punya dua titik koordinat. Titik koordinat yang pertama adalah 0 dan 2, dan yang berikutnya adalah 6 dan 0. Oke, berikutnya kita akan mencoba membuat grafik. Nah, sekarang kita akan buatkan grafiknya ya. Kita masukkan terlebih dahulu titik koordinat yang pertama, yaitu 0,2 ke dalam Kartesiusnya. Berarti koordinat yang pertama itu kan 0,2, berarti X-nya 0, Y-nya 2. Kita cari titiknya. Berarti X-nya kita mulai dari 0, terus Y-nya kita mulai dari 2. Kita pertemukan dua titik ini. Oke, berarti ketemunya di 2. Kita sudah dapat satu titik koordinat. Berikutnya, kita punya titik koordinat yaitu 6,0, yang mana X-nya 6 dan Y-nya 0. Berarti X-nya 6 nih. Terus Y-nya 0. Nah, kita pertemukan 0 dengan 6. Oke, berarti titik pertemuannya di sini. Dah, kita sekarang sudah dapatkan dua titik. Dari dua titik ini, kita akan pertemukan kedua titiknya untuk membuat sebuah grafik. Yang namanya grafik linear, itu pasti garisnya berupa garis lurus. Nah, sebelum membuat grafik ini, kalian harus memperhatikan terlebih dahulu jenis soalnya. Kalian lihat, soalnya yaitu berupa X tambah 3Y besar dari 6, gitu ya. Nah, kalau tanda ketaksamaannya merupakan besar atau kecil, maka grafiknya akan digambarkan secara putus-putus. Dan apabila tandanya berupa besar sama atau kecil sama, maka garisnya akan kita gambar secara tebal, tidak putus-putus. Oke, berarti kita perhatikan soalnya. Di soal ini adalah tanda besar, bukan besar sama ya, hanya besar saja, nggak ada tanda samanya di bawahnya. Berarti ini garisnya harus kita gambarkan secara putus-putus. Oke, kita gambarkan garisnya. Nah, inilah berarti bentuk grafik dari persamaan X tambah 3Y sama dengan 6. Ini baru bentuk persamaannya. Jadi beda persamaan dengan pertidaksamaan itu. Jika dia pertidaksamaan, dia memiliki daerah penyelesaian. Kalau grafik yang kakak bikin ini, dia hanya baru sampai persamaannya saja baru nih. Ini berarti persamaannya berbentuk X tambah 3Y sama dengan 6, baru ini. Sedangkan di soal, kita memiliki soal tadi adalah X tambah 3Y besar dari 6. Nah, tanda pertidaksamaannya inilah yang akan menentukan daerah penyelesaiannya nanti. Oke, jadi untuk menentukan daerah penyelesaian ini, kita harus melakukan titik uji terhadap pertidaksamaan. Nah, untuk titik ujinya ini, kita akan memisahkan X dan Y-nya dengan 0,0 gitu. Berarti kita substitusikan X dan Y 0,0 ini ke dalam pertidaksamaan. X-nya kita ganti dengan 0, kemudian Y-nya juga akan kita ganti dengan 0. Oke, berarti 3 kali 0 hasilnya 0. 0 tambah 0 berarti jadinya 0. Besar dari 6. Sekarang kalau sudah bentuknya seperti ini, kalian lihat apakah pernyataan ini benar atau salah. Apakah 0 lebih besar dari 6? Coba
Kalian logikakan, apakah 0 itu lebih besar dari 6? Tidak ya, seharusnya 0 itu lebih kecil dari 6. Berarti kalimat matematis ini adalah salah. Nah, jika pernyataannya salah, berarti grafiknya menjadi berlawanan dari titik 0 pada Kartesiusnya ini. Jika pernyataannya benar, maka grafiknya menghadap ke titik 0. Oke. Kebetulan karena ini pernyataannya salah, berarti grafiknya berlawanan arah dari titik 0 ini. Berlawanan arahnya kemana? Berarti ke atas nih daerah penyelesaiannya. Oke. Bisa dipahami? Nah, inilah DP atau daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah 3Y besar dari 6. Kemudian kita akan lanjut ke contoh kedua. Oke, soal berikutnya adalah tentukanlah DP daerah penyelesaian dari pertaksamaan 2X tambah Y kecil sama 4. Nah, sesuai dengan yang tadi, langkah yang pertama kita lakukan terlebih dahulu apa? Yaitu memisalkan X sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan. Untuk sementara, pertaksamaan ini kita ubah dulu menjadi persamaan. Oke, berarti 2X tambah Y sama dengan 4. Dan X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaannya. 2, 0, tambah Y sama dengan 4. 2 kali 0, 0 ya. 0 ditambah Y berarti hanya tersisa Y saja. Y sama dengan 4. Oke, kita sudah dapatkan titik Y-nya. Berarti titik koordinat yang pertama kita adalah X-nya 0, Y-nya 4. Dengan kata lain, 0,4. Ini titik koordinat yang pertama. Kemudian kita misalkan Y yang dengan 0 lagi ya. Tadi kan X dengan 0, sekarang kita misalkan Y yang dengan 0. Kemudian kita substitusikan lagi ke persamaannya. 2X tambah Y sama dengan 4. Menjadi 2X tambah 0 sama dengan 4. 2X tambah 0 hasilnya menjadi 2X sama dengan 4. Untuk cari nilai X berarti 4 per 2. X sama dengan 4 bagi 2 adalah 2. Berarti didapatlah titik X-nya 2 dan titik Y-nya 0. Kita buatkan titik koordinatnya berarti 2,0. Kalian harus ingat ya, ini harus jeli. Kalian harus mendahulukan X kemudian baru Y. X-nya 2, Y-nya 0 ya. Jangan sampai kebalik. Nanti kalian bikin 0,2 itu salah ya. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan dua titik koordinat ini, apa yang akan kita lakukan? Iya, kita akan buatkan grafik linearnya. Sebelum kita bikin grafik linearnya, kalian identifikasi dulu nih, soalnya berupa tanda besar atau tanda kecil, atau besar sama atau kecil samakah? Karena ini nanti akan menentukan bentuk grafik kita, apakah grafiknya putus-putus atau berupa garis tebal gitu ya. Ternyata soalnya ini berupa tanda kecil sama, berarti garis pembatasnya kita gambarkan garis tebal atau utuh, atau tidak putus-putus dengan kata lainnya gitu ya. Kita masukkan titik koordinat yang pertama yaitu 0,4 dengan X-nya 0 dan Y-nya 4. Berarti X-nya 0, kemudian Y-nya 4. Y-nya 4. Kita sambungkan. Nah, berarti ketemunya di 4. Kemudian titik koordinat berikutnya 2 dan 0. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti X-nya 2, Y-nya 0. Kita sambungkan 0 ke 2 ini, berarti ketemunya di 2 gitu ya. Nah, kita sudah dapatkan dua titik. Dua titik ini kita akan gambarkan garisnya sesuai dengan yang kita tentukan tadi, bahwa soalnya kan berupa tanda kecil sama. Ada tanda samanya di bawah gitu ya. Nah, berarti grafiknya berupa garis utuh atau garis tebal, tidak putus-putus. Oke, kita sambungkan. Nah, seperti inilah dia. Kemudian, kita akan cari DP-nya, daerah penyelesaiannya. Bagaimana tadi cara mencari daerah penyelesaiannya? Iya, kita ambil dulu titik uji. Ambil titik uji 0,0. Nah, berarti kita masukkan X-nya 0,
Y-nya 0. 2, X-nya 0 ditambah Y berarti 0 juga, kecil sama 4. 2 kali 0, 0 tambah 0 berarti tetap jadi 0. Kecil sama 4. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? 0 kecil sama dari 4 ini, kalian cek apakah kalimat pernyataan ini benar atau salah gitu. 0 kecil sama dari 4. Apakah 0 memang kecil dari 4? Benar ya? Berarti pernyataannya adalah benar. Jika pernyataannya benar, maka daerah penyelesaiannya menghadap ke titik 0 pada Kartesiusnya ini. Oke, berarti sudah bisa kita dapatkan daerah penyelesaiannya adalah ke bawah apa ke atas? Iya, ke bawah ya, karena menghadap ke titik 0. Jadi, kalian harus ingat, jika pernyataannya benar, maka daerah penyelesaiannya itu menghadap ke titik 0. Nah, namun jika pernyataannya salah, maka daerah penyelesaiannya akan berlawanan dengan titik 0. Oke, karena ini pernyataannya benar, berarti dia menghadap ke titik 0 daerah penyelesaiannya. Nah, inilah dia daerah penyelesaian dari 2X tambah Y kecil sama 4 gitu. Oke, apakah bisa dipahami? Nah, jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah kita akan lanjutan materi ini di pertemuan berikutnya. Ini masih banyak jenis-jenis contoh soalnya ya. Kalau ini kan yang diketahui tadi pertidaksamaannya untuk mencari DP. Nah, bagaimana misalnya yang diketahui itu adalah grafiknya. Kemudian, bagaimana cara mencari pertidaksamaan jika yang diketahui itu grafiknya. Nah, semua ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kakak cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe-nya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.